Kalaulah hati bisa memahami dengan baik keindahan syariat Islam, tentu tidak akan ada lagi Islamophobia. Tidak akan ada lagi orang yang alergi dengan syariat Islam. Tidak akan ada orang benci terhadap millah Ibrahim alaihissalam. Tapi karena hati gagal memahami syariat Islam dengan baik, maka Islamophobia semakin meningkat, semakin menguat, baik di tengah masyarakat maupun dalam institusi pemerintah. Terindikasi dengan diperkuatnya stigma teroris, radikalis yang disematkan kepada agama Islam berikut pemeluknya yang taat dan berkepedulian yang tinggi terhadap keutuhan agamanya. Sementara pada sisi lain, saudara-saudara, PBB telah mengeluarkan resolusi tentang anti-Islamophobia yang seharusnya diindahkan dan dilaksanakan di Indonesia tercinta ini. Ulaika kal an'am bal hum adall. Yang alergi dengan syariat, yang Islamophobia, itulah mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwana fid din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha Masjid Al-Ikhlas, Komplek Perumahan Karangtengah, Ciledug. Seiring dengan berkahnya fajar di ufuk timur, berkicaunya burung mendendangkan lagu, dan bersinarnya mentari pagi membawa ceria, kaum muslimin berbondong-bondong dari kediamannya menuju masjid lapangan untuk menunaikan sholat Idul Adha. Suaranya bergemuruh, membahana, melantunkan suara takbir dan tahlil, suara tahmid dan tasbih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai bentuk kegembiraan, bentuk kebahagiaan, karena sebentar lagi kaum muslimin menunjukkan bahwa Islam agamanya adalah agama rahmatan lil alamin. Sebentar lagi saatnya berbagi daging kurban, bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tapi juga untuk semua tetangga kita walaupun berbeda agama.
apakah Katolik, Protestan, apakah Hindu, Buddha, boleh kita bagikan daging kurban supaya kita sama-sama mencicipi, kita berbagi pada hari ini. Berbicara kurban adalah ibadah yang bisa menyelesaikan dua program sekaligus, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Karena kurban terambil daripada kata takarruban, karuba yaqrubu, ya. Takarrub artinya pendekatan hubungan kepada Allah sebagai wujud daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Dalam rangka bersyukur, fasholli li rabbika wanhar, tunaikan salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sekaligus menjembatani hubungan antara aghnia dengan fuqara, antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu. Maka orang-orang aghnia dituntut untuk berkurban, menyembelih hewan kurban pada hari nahar hari ini dan 3 hari tasyrik berikutnya. Dagingnya dibagi-bagikan kepada teman-teman kita para fuqara yang kurang mampu. Inilah yang kita katakan satu amalan kurban menyelesaikan 2 program, hablum minallah wa hablum minan nas. Lebih dari itu, saudara-saudara, kita berkurban memotong hewan, apakah kambing ataupun sapi, tapi pada hakikatnya kita telah memotong sifat haywaniyah, karakter dan mentalitas hewan yang bersemi di dalam diri. Sebab kalau kita renungkan, kita pergi ke Ragunan di Jakarta Selatan, kita pergi ke Taman Safari di Bogor sana, di situ ada kebun binatang. Kita lihat hampir tidak ada bedanya kita dengan hewan. Maaf, jangan emosi dulu dikedepankan. Mari kita renungi dengan dada yang lapang. Betapa tidak? Kita makan, hewan makan. Kita minum, hewan pun minum. Kita kawin, hewan juga kawin. Lalu apa bedanya kita dengan hewan? Allah menjawab, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, dan Allah jadikan untukmu sam'a pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah dan hati. Tapi sayang, 1000 kali sayang, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersabar. Maksudnya mengaktifkan 3 potensi yang diberikan Allah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya kita dengan hewan. Ketika 3 potensi ini kita aktifkan, maka kita lebih tinggi daripada hewan. Ketika 3 potensi ini tidak kita aktifkan, maka kita akan sama dengan hewan, bahkan lebih sesat lagi. Dengarkan Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami isi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? 1, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami dengan baik syariat Islam, keindahan syariat Islam. 2, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak memandang jauh ke depan, tidak memandang dan memperhatikan ayat-ayat kauniyah.
Tiga, walakum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengarkan kalamullah, tidak mendengarkan wahyu ilahi, baik yang tertuang dalam kitabullah maupun dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ulaika kal an'am bal hum adall. Itulah mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak, kata Allah. Ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang lalai. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Saudara-saudara, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalaulah hati bisa memahami dengan baik keindahan syariat Islam, tentu tidak akan ada lagi Islamophobia. Tidak akan ada lagi orang yang alergi dengan syariat Islam. Tidak akan ada orang benci terhadap millah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang membenci millah Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Al-Baqarah 130. Dan innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Jangan kalian pernah mati sebelum benar-benar memeluk agama Islam. Islam adalah pilihan Allah, saudara-saudara. Maka jangan pernah alergi dengan syariat Islam. Jangan pernah anti dengan syariat Islam. Jangan pernah fobia dengan agama Islam. Tapi karena hati gagal memahami syariat Islam dengan baik, maka Islamophobia semakin meningkat, semakin menguat, baik di tengah masyarakat maupun dalam institusi pemerintah. Terindikasi dengan satu, hilangnya madrasah dalam undang-undang pendidikan, diperkuatnya kontrol pemerintah terhadap pesantren melalui undang-undang pesantren. Dua, kebijakan dan program moderasi beragama yang mengancam kemurnian akidah tauhid dan syariat Islam. Diperkuatnya stigma teroris, radikalis yang disematkan kepada agama Islam berikut pemeluknya yang taat dan berkepedulian yang tinggi terhadap keutuhan agamanya. Empat, makin banyaknya kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh Islam serta hilangnya nama tokoh-tokoh besar Islam dalam kamus sejarah Indonesia. Sementara pada sisi lain, saudara-saudara, PBB telah mengeluarkan resolusi tentang anti-Islamophobia yang seharusnya diindahkan dan dilaksanakan di Indonesia tercinta ini. Ulaika kal an'am bal hum adall. Yang alergi dengan syariat, yang Islamophobia, itulah mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak memandang jauh ke depan. Pandangannya sempit, pikirannya picik. Saudara-saudara, matanya tidak memperhatikan, matanya tidak melihat, matanya tidak mentelaah ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah, dan tidak membaca ayat-ayat qauliyah kalamullah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Tentu kalau mata bisa melihat dengan benar, bisa memandang dengan jernih, bisa memperhatikan dengan seksama, mentelaah gejala alamiah yang tersebar dalam ayat kauniyah,
ciptaan Allah, membaca ayat qauliyah yang tertuang dalam kitabullah, tentu tidak akan banyak maksiat, akan banyak mendapatkan pelajaran ilman nafi'an. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya ciptaan langit dan bumi, pergantian malam dengan siang, itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ayat ini diterjemahkan oleh orang-orang Minangkabau, Cidaki, Pisau Sirawi, Parawi, Batang Lintabuang, Salodang jadikan niru, Setitik jadikan lawi, Sebungkah jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Saudara-saudara, kita belajar bukan hanya dari ayat-ayat qauliyah Al-Quranul Karim, tapi kita belajar juga dari ayat-ayat kauniyah, gejala alamiah, kejadian-kejadian yang datang silih berganti. Itu membuat pelajaran yang berharga buat kita. Tapi apa hendak dikata, saudara-saudara, bencana datang silih berganti, musibah turun menjadi-jadi, korban bergelimpangan tiada henti. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan, jelas nampak kerusakan baik di darat maupun di laut. Itu disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah mau merasakan sebahagian akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Endingnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum surah 30 ayat 41. Betapa negeri Sodom dijungkir balikkan Allah dalam semalam. Umat Nabi Lut dilempari dengan batu sijil, tanah-tanah yang terbakar. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika datang azab kami, kata Allah, maka kami jungkir balikkan negeri mereka. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijili mamdud, dan kami lempari mereka bertubi-tubi dengan batu sijil, tanah yang terbakar. Hud surah yang ke-11 ayat 82. Kalaulah mata memperhatikan ayat ini, kalaulah mata memperhatikan kejadian-kejadian yang menimpa negeri Sodom, umat Nabi Lut, tentu tidak akan banyak maksiat merajalela, tidak akan ada LGBT, perilaku seks menyimpang, tidak akan ada orang menikah dengan kambing, tidak akan ada orang kawin dengan anjing, saudara-saudara kaum muslimin. Tapi karena mata tidak melihat dengan jernih, terjadilah maksiat dan mungkarat, terjadilah penjungkir balikan nilai. LGBT bukan hanya dibiarkan, malah dilindungi undang-undang. Kenyataan sekarang, karena mata gagal memandang dan memperhatikan dengan baik, maka makin banyak gerakan dan keberanian kelompok LGBT untuk menunjukkan eksistensinya, karena mendapatkan dukungan dari pemerintah setelah pengkajian yang mendalam, kata mereka. Padahal LGBT merupakan perilaku seks yang menyimpang, yang bukan saja dilarang oleh semua agama, tapi juga dilaknat oleh Allah. Mal'unun, terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melakukan apa yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Lut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalaulah telinga bisa mendengarkan dengan baik ayat-ayat tentang akhlak, ayat-ayat tentang budi pekerti, tentu umat manusia akan saling menghormati, tidak saling merendahkan,
mereka akan menghargai, tidak akan ada lagi meremehkan satu dengan yang lain. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai macam firman-Nya. Saudara-saudara, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita jangan merendahkan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada kaum yang merendahkan. Kalaulah ayat ini didengarkan oleh telinga manusia, tentu tidak akan lagi ada penghinaan, tidak akan ada perendahan terhadap tukang bakso, karena bukan tidak mungkin tukang bakso itu lebih hebat imannya daripada kita. Bukan tidak mungkin tukang bakso itu lebih hebat tauhidnya daripada kita. Belum lagi saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat Allah tentang khamar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khamar itu adalah ithmun kabir, dosa besar, walaupun ada sedikit manfaat dari khamar tersebut. Maka kalau kita perhatikan lagi betapa 200 juta anak bangsa ini terkapar karena diracuni dengan miras, otaknya dilumpuhkan dengan narkoba. Para ahli kesehatan mengatakan satu tenggakan minuman keras itu cukup melumpuhkan 700 sel yang ada di otaknya. Maka dengan mendengarkan keterangan Allah dalam Al-Quran dan mencocokkan dengan penemuan teknologi, tentu kita akan mendukung pemerintah, memberikan apresiasi ketika Hollywood dibubarkan dan dicabut haknya, surat izinnya. Tidak ada lagi pertimbangan 3.000 karyawan yang menganggur, mengingat 200 juta anak bangsa yang diracuni otaknya, saudara-saudara. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana anak cucu kita 10, 20, 30 tahun yang akan datang yang sudah teler, yang otaknya sudah lumpuh, tidak ada gunanya lagi. Itulah dia, ulaika kal an'am bal hum adall. Itulah mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam rangka Idul Adha, kita bukan hanya menyembelih hewan kurban, tapi sekaligus memotong sifat haywaniyah, memotong karakter dan mentalitas haywan yang bersemi di dalam diri. Yang punya hati la yafqahuna biha, tidak bisa memahami syariat dengan baik. Yang punya mata la yabsiruna biha, tidak bisa memandang dengan yang baik. Punya telinga la yasma'una biha, tidak bisa mendengarkan dengan baik. Ulaika kal an'am, itulah mereka seperti binatang ternak, balhum adall. Mudah-mudahan Idul Adha kali ini ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah kurban maupun ibadah saudara-saudara kita yang berangkat haji tahun ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله